kali ini kita akan bahas sama-sama ya terkait latihan soal SPLTV yang kemarin buat tugas. Ternyata kemarin waktu Bu Alfa buat tugas itu cukup banyak ya ternyata yang masih kebingungan apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus dilakukan pertama, dan bagaimana cara mengubah soalnya ke dalam bentuk model matematika. Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi, SPLTV ini itu sama, intinya sama kayak SPLDV ya. Jadi Bu Alfa harap kalian sudah katam sama materi SPLDV. Baik, langsung aja soal yang pertama. Lihat nih, yang pertama yang harus kamu lakukan, harus baca dulu soalnya ya. Jumlah isi 5 dus keramik persegi kecil dan 1 dus keramik persegi besar adalah 91 keping. Jumlah isi 10 dus keramik persegi kecil dan 2 dus keramik persegi panjang adalah 180 keping. Nah, ini dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa yang dibahas itu tentang dus keramik. Jadi ini keramik, ada keramik persegi, ada 1 dus keramik persegi kecil, persegi besar, dan ada dus keramik persegi panjang. Jadi ada 3 jenis dus keramik, yaitu persegi kecil, persegi besar, dan persegi panjang. Jadi artinya yang kita misalkan adalah yang A, kita misalkan A adalah banyak dus keramik persegi kecil. Sedangkan yang B adalah banyak dus keramik persegi besar. Dan yang terakhir, yang C, kita misalkan banyak dus keramik persegi panjang. Jadi kita analisis kira-kira jenis-jenis apa sih yang beda di dalam soal ini tuh apanya gitu loh ya. Baik, selanjutnya setelah dimisalkan berarti kita buat persamaan. Udah, intinya gitu pokoknya. Dibaca nih kalimat pertama, jumlah isi 5 dus keramik kecil. Berarti keramik kecil apa nih? Keramik persegi kecil, A ya, berarti 5A, dan 1 dus keramik persegi besar, berarti plus 1 dus persegi besar, berarti plus 1B ya. Karena 1B berarti kita tulis B aja, B-nya 1. Sama dengan 91. Kalimat yang kedua, isi 10 dus keramik kecil. Keramik kecil apa? A, berarti 10A. Ditambah 2 persegi panjang 2C, benar, sama dengan 180. Lalu yang terakhir, jumlah isi 6 dus keramik persegi besar. 6 keramik persegi besar, berarti B ya. 6B ditambah 5 dus keramik persegi panjang, berarti 5C persegi panjang sama dengan 116. Nah, yang ditanyakan di situ adalah jika Om Anwar membeli 20 dus keramik persegi kecil, 15 dus keramik persegi besar, dan 18 dus keramik persegi panjang, maka berapa keping keramik yang didapat Om Anwar? Berarti yang dicari 20A ditambah apa nih? 15 persegi besar B, 15B ditambah 8C, itu berapa hasilnya gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita punya persamaan nih, ikutin alurnya, minta dieliminasi. Kita mau eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Ingat-ingat, eliminasi itu adalah menghilangkan variabel A. Berarti kita ambil persamaan 1 adalah 5A plus B sama dengan 91. Persamaan kedua adalah 10A plus 2C sama dengan 180. Nah, ingat-ingat nih, karena kita mau mengeliminasi A, ya kan? Kita lihat A-nya ini variabelnya,
koefisiennya udah sama belum? Yang ini 5, yang ini 10. Berarti belum sama, disamakan. 5 sama 10 itu KPK-nya berapa? Kelipatan terkecilnya itu berapa? Kan ini tinggal dikali 2 ya. 5 kali 2 kan 10. 10 berarti ya udah kali 1 aja. Jadi semuanya yang persamaan 1 masing-masing dikali 2. 5 kali 2 10. B kali 2 2B sama dengan 2 kali 91 182. Karena yang persamaan kedua ini dikalikan 1 berarti tetap ya 10A ditambah 2C sama dengan 180. Ingat-ingat kita mau mengeliminasi A, berarti kita lihat nih A-nya itu nih bentuknya kan positif semua ya, tandanya sama, ini positif, bawah juga positif, berarti artinya kedua persamaan ini kita kurangkan. 10A dikurangi 10A 0 kan habis. Terus ini yang atas 2B, yang bawah 2C, berarti harus diapakan? Ya dikurangkan, berarti ini hasilnya apa? 2B plus min 2C ya kan? Kan min 2B min 2C sama dengan 182 dikurangi 180 2. Karena ini kok ini ada plus, ini ada min, ya kan tabrakan toh. Kita sederhanakan 2B min 2C sama dengan 2 gitu. Inilah persamaan yang keempat. Lalu karena kita sudah mengeliminasi A, terus kemudian pada langkah selanjutnya ini diminta eliminasi B dari persamaan 3 dan 4 ya kan. Berarti eliminasi B yuk. B-nya apa nih? Persamaan 3, 6B masukkan plus 5C sama dengan 116. Terus yang persamaan 4, 2B plus, ini harusnya min ya, min 2C sama dengan 2. Berarti yang atas karena eliminasi B, yang atas tetap kali 1, 6 sama 2, 2-nya biar jadi 6 dikali 3 ya kan. Ini tetap 6B plus 5C sama dengan 116. Yang ini kali 3 berarti 6B plus min 4 min 4 6 3 kali 2 min 6C sama dengan 2 kali 3 6 gitu ya. Jadi masing-masing dikali sama ini ya, dikali semua. Lalu karena mau eliminasi B, B-nya sama nih, atas positif bawah positif, berarti dikurangkan. Berarti ini 5C dikurangi min 6C. Lihat nih, 5C kalau bingung ya, dikurangi min 6C, berarti min ketemu min, berarti jadi 5C plus 6C berapa? 11C ya kan. Terus 116 dikurangi 6 110, berarti C-nya 110 dibagi 11 sama dengan 10. Substitusi C sama dengan 10. Substitusi C sama dengan 10 ke persamaan 2. Persamaan 2 ini ya. Berarti persamaan 2 kita tulis dulu. 10A plus 2C sama dengan 180. Lalu kita substitusi. Ingat-ingat substitusi itu memasukkan. Berarti ini 10A plus 2 kali 10, C-nya diganti dengan 10 sama dengan 180. Berarti ini 10A plus 2 kali 10, 20 sama dengan 180. Berarti 10A sama dengan 180, 20 pindah ke kanan, dikurangi 20. Berarti 10A sama dengan 160. Berarti A-nya sama dengan 160 dibagi 10 sama dengan 16, ya kan? C udah ketemu, A sudah ketemu. Berarti selanjutnya kita cari apanya nih? A-nya ini 16 ya, A 16. Substitusi C sama dengan 10. C sama dengan 10 ke persamaan 3. Persamaan 3 yang ini. Persamaan 3 kita tulis dulu.
Persamaan 3 itu adalah 6B plus 5C sama dengan 116. Berarti 6B, C-nya dimasukkan 5 kali apa nih? 10 ya. Sama dengan 116. Berarti 6B sama dengan 50 ditambah 50 sama dengan 116. Berarti 6B sama dengan 116 dikurangi 50. B sama ini 6B dulu lah. 6B sama dengan dikurangkan jadinya 66 ya. Berarti B sama dengan 66 per 6. 66 per 6 itu berapa? 11. Berarti B-nya 11. Maka kalau Om Anwar beli 20 dus keramik kecil, 15 dus keramik persegi besar, dan 8 dus keramik persegi panjang, maka sama aja dengan 20A ditambah 15B ditambah 8C. Nah, kita kan A, B, C-nya udah ketemu nih. A-nya 16, berarti dimasukkan 20, kan ini 20A toh, A-nya 16, berarti 20 dikali 16 ditambah 15 dikali B-nya 11 ditambah C-nya 8 dikali C-nya 10 gitu ya guys. Terus kita kalikan 20 kali 16 adalah 16 kali 2 32 tambah 0 320. 15 kali 11. Nah ini kalau ada 15 dikali 11 itu caranya gini, kita tulis 15 kan 15 itu 15. Nah karena dikali 11 itu 1 tambah 5 berapa? 6. Berarti hasilnya 165 gitu. Pasti itu 165. 8 kali 10 80. Berarti hasilnya berapa nih? 320 tambah 80 400 ya. Tambah ini berarti 565. Jadi jika Om Anwar membeli segini, yang didapat adalah 565 keping keramik. Yang didapat keramiknya sebanyak segini gitu. Gitu gimana? Bisa ya? Oke, bisa ya. Nanti setelah ini Bu Alfa lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 ini sama, kita harus pertama menganalisis dulu apa yang dibicarakan di soal itu, apa sih, tentang apa gitu ya. Nih, diketahui 3 bilangan X, Y, dan Z. Jadi ini berarti tentang 3 buah bilangan. Ada 3 bilangan X, Y, dan Z. Berarti dari kalimat pertama aja kita udah bisa simpulkan bahwa yang dibicarakan di sini adalah tentang bilangan. Ada 3 buah bilangan. Kita nggak tahu bilangannya berapa. Nah, jadi tadi yang dibicarakan adalah tentang 3 buah bilangan ya. Ada X, Y, dan Z. Maka yang kita misalkan adalah yang pertama, misalkan X adalah bilangan pertama. Jadi kan ada 3 bilangan, misalkan aja X nya bilangan pertama, Y adalah bilangan kedua, Z adalah bilangan ketiga ya. Setelah kita temukan persamaannya, baru setelah itu sama kita buat setelah misalkan kita buat persamaannya, kita buat persamaan ya. Misalkan terus kita persamaan. Nah, lihat nih, dari kalimat kedua, kita beralih ke kalimat kedua. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Gampang banget kan? Kamu kalau nyari rata-rata nilai gimana?
dijumlah dulu, habis itu dibagi dengan banyaknya orang yang punya nilai itu kan, ya kan. Berarti ini dari persamaannya yang pertama rata-rata. Yang namanya rata-rata berarti apa? X ditambah Y ditambah Z dibagi iki. X, Y, Z ini ada berapa sih? Ini ada berapa anggota? 1, 2, 3 ya kan? Berarti nilai X ditambah nilai Y ditambah nilai Z dibagi 3, ini kan rata-rata. Itu sama dengan 16. Karena ini bentuknya pecahan, biar nggak susah, 3-nya kita alihkan, kita pindahkan ke atas, berarti jadi dikali. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16 kali 3. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16 kali 3, 48. Kita dapatkan persamaan pertama ya, pertama. Jadi ini persamaan pertama. Terus kita cari lagi dari kalimat selanjutnya, kalimat kedua. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lain. Nah ini hati-hati. Bilangan kedua ditambah 20, berarti ikutin aja alurnya. Bilangan kedua itu apa? Y kan? Bilangan kedua ditambah 20, berarti ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lain. Jumlah bilangan yang lain berarti bilangan yang lain itu apa? X dan Z. Sama dengan X jumlah bilangan yang lain, X ditambah Z. Gitu. Nah, karena ini tuh kemarin sudah ingatkan ya, kalau SPLTP biasakan unsur-unsur yang mengandung variabel itu diletakkan di sebelah kiri, sedangkan yang konstanta itu di sebelah kanan ya. Berarti ini kita pindah X, Z-nya pindah ke kiri, berarti jadi min X, Y-nya kan ini positif ya, nggak ada tanda itu berarti positif, ditambah Y dikurangi Z ya kan, min Z sama dengan 20 pindah ke kanan, berarti min 20 plus jadi min. Kita dapat persamaan kedua. Lagi yuk, lagi. Kalimat selanjutnya, kalimat ketiga nih. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Nah, bilangan ketiga itu apa? Z ya. Bilangan ketiga itu Z sama dengan jumlah bilangan yang lain. Jumlah bilangan yang lain berarti apa? X dan Y. X ditambah Y dikurangi 4, berarti dikurangi 4. Gini tok itu loh ya. Biasakan memahami soal, ubah kata-kata ini ke dalam bentuk kayak gini, ke dalam bentuk model matematika. Yuk, seperti biasa kita pindahkan yang mengandung variabel ke ruas kiri, berarti jadi apa? X pindah ke kiri jadi min X, Y pindah ke kiri jadi min Y, Z-nya tetap ya, plus Z sama dengan apa nih? Min 4. Inilah persamaan ketiga ya, persamaan ketiga. Nah, udah dapat nih 3 persamaan. Setelah itu Bapak jejerkan, biasanya senangnya tak jejerkan. Yang pertama ada X plus Y plus Z sama dengan 48, persamaan pertama. Terus ada min X plus Y min Z sama dengan min 20. Terus yang ini min X min Y plus Z sama dengan min 4. Ini ada 3 persamaan. Terus yang pertama, kalau ada masih, ini kan 3 semua ya, beda sama yang soal pertama tadi kan cuma 2 ya, ini ya variabelnya 2 tapi ada 3 jenis A, B, C. Jadi ini 3 variabel. Jadi kalau yang kayak gini, kamu sama tetap harus dieliminasi dulu ya. Kita eliminasi. Ingat, kalau bentuknya ini 3 semua, ini ada unsur X, Y, Z-nya lengkap semua kayak gini, kamu harus eliminasinya itu ajek gitu loh, ajek. Jadi kalau kamu langkah pertama eliminasi X, nanti langkah kedua juga harus eliminasi X gitu ya. Kalau langkah pertama eliminasi Y, ya langkah berikutnya harus eliminasi Y. Pertama nih, langkah pertama Bu Alfa mau eliminasi Y aja, Y dari persamaan 1 dan 2 ya. Oke, persamaan 1 apa? Persamaan 1
X plus Y plus Z sama dengan 48. Persamaan kedua, min X plus Y min Z sama dengan min 20. Oke, karena mau eliminasi Y, kita lihat Y-nya udah sama, ini 1, ini juga 1, sama ya. Berarti yang ini, karena ini plus, ini juga plus, berarti dikurang. Pokoknya ini kembar, plus karo plus, ini orang min karo min, kui dikurangi ya, dileng-leng. Berarti X min X. X dikurangi min X, berarti 2X. Y kurangi Y entek, Z dikurangi min Z, berarti plus 2Z. Sama dengan 48 dikurangi min 20. Jadi kalau kamu bingung, dijabarin aja guys. Kalau bingung ngitungnya gini, 48 dikurangi kan, dikurangi min 20, berarti kan ini min ketemu min, plus, jadi 48 plus 20 piro? 68. Nah, terus ya Bu, ya udah, ini kita ketemu persamaan keempat ya. Lalu langkah selanjutnya eliminasi, karena ini Y ya, kita Y lagi ya, eliminasi Y lagi. Eliminasi Y dari persamaan berapa ya? Kalau ini tadi udah 1 dan 2, sekarang gantian 1 dan 3 misalkan. 1 dan 3. 1 kita tulis X plus Y plus Z sama dengan 48. Yang ketiga ini ya, min X min Y plus Z sama dengan min 4. Nah, eliminasi Y ini udah sama belum? Udah ya, ini 1, ini min 1, sama-sama 1 gitu loh. Tapi yang membedakan apa? Tandanya, yang atas plus, yang bawah min. Berarti kalau beda tanda, ini berarti ditambah nih, ditambah ya. Nah, ini X ditambah min X piro? X ditambah min X entek, Y ditambah min Y entek juga, Z ditambah Z2 Z sama dengan 48 ditambah min 4, berarti 44 ya. Berarti Z sama dengan 44 dibagi 2 sama dengan Z nya 22. Wah, kita malah udah ketemu Z. Nah, karena kita udah ketemu Z, tanda-tandanya, langkah selanjutnya kalau udah ketemu salah satu kayak gini, berarti langkah selanjutnya adalah kita harus substitusi Z nya, Z sama dengan 22 ke salah satu persamaan, apakah 1, 2, 3, atau 4 ya. Jadi kalau udah ketemu salah satu unsur, ini kan udah ketemu Z, berarti tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan yang mana. Nah, kalau kamu masukkan ke ini, ke salah satu ini kan masih ada 3 unsur. Nek kowe mbok lebokke ya percuma. Jadi masukkanlah ke yang mengandung 2 variabel ini. Ini yang keempat. Berarti substitusi Z ke persamaan 4 ya. Persamaan 4 apa? Persamaan 4, 2X plus 2Z sama dengan 68. Disubstitusi berarti dimasukkan 2X ditambah 2Z, berarti 2 kali 22 sama dengan 68. 2X ditambah 2 kali 22, 44 sama dengan 68. 2X sama dengan 68, 44-nya pindah ke sini jadi min 44. 2X sama dengan berapa? 24. X sama dengan 24 dibagi 2, berarti X nya sama dengan 12. Sudah dapat X nya, X sudah dapat, Z sudah dapat. Kita tinggal cari satu lagi nih, yaitu Y. Nah, karena Y tinggal pilih ke salah satu ini ya. Langkah keempat adalah substitusi X dan Z ke persamaan 1. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Yuk kita substitusikan. 1 kita tulis dulu, X plus Y plus Z sama dengan 48. X nya apa nih? X 12 ditambah Y yang dicari ditambah Z nya ini ya, 22 tambah 22 sama dengan 48. Berarti 12 tambah 22 berapa?
34 ditambah Y sama dengan 48. Berarti Y sama dengan 48, 34 pindah ke sini, dikurangi 34. Berarti Y sama dengan 14 gitu. Jadi ketiga bilangan itu, ketiga bilangan yang dimaksud adalah apa? Dari X dulu, bilangan pertama adalah 12, 14, dan 22. Gimana? Gampang ya sebenarnya ya? Gampang kalau tidak malas membaca dan memahami. Itu ya guys. Oke, jadi seperti itu. Semoga kalian jangan lupa-lupa lagi, tolong ya. Kalau misalkan masih belum paham, bisa di replay lagi video ini. Dan bagi kemarin yang belum mengumpulkan, Bu Alfa akan terus tagih. Halo Akbar, Saputra, dan teman-teman yang ada di pondok, jangan meremehkan tugasnya ya. Pokoknya Bu Alfa akan teror setiap hari. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan diingat, paham sampai merasuk ke dalam jiwa raga kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.